Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang diskursus multikulturalisme, sejarahnya, dan kaitannya dengan pluralisme, kemudian dengan pendidikan multikultural nanti kita hubungkan ya. Ini identitas saya kira kemarin kita sudah jelas ya, sudah ini evaluasi dan penilaian juga sudah dijelaskan. Baik, langsung saja ke materi. Multikulturalisme itu, multi itu artinya banyak, kemudian kultur itu adalah budaya. Jadi keragaman budaya lah begitu. Isme itu paham atau aliran ya. Kemudian definisi multikulturalisme saya ngambil dari tiga tokoh atau dari beberapa tokoh. Misalkan yang pertama Biku Pareh, itu adalah tokoh atau orang yang menulis tentang multikulturalisme dari Barat, asalnya dari India tetapi di Amerika begitu. Beliau mendefinisikan bahwa masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa komunitas budaya dengan kelebihannya ya, dan perbedaan dalam sistem arti, nilai, bentuk organisasi, sejarahnya, adatnya, serta kebiasaannya. Jadi masyarakat multikultur ini ya menurut Biku Pare ya masyarakat yang beragam, dari beragam komunitas budaya, kemudian perbedaan nilai, kemudian perbedaan organisasi, perbedaan sejarahnya, perbedaan adatnya, itu disebut masyarakat yang multikultur. Jadi ragam budaya banyak ya, masyarakat yang tentunya di Indonesia kan ada Sunda, ada Jawa begitu, ada Bugis, ada apalagi Papua begitu. Kemudian kalau menurut Lawrence Bloom, multikulturalisme itu adalah pemahaman. Kalau tadi masyarakat multikultur, kalau ini multikulturalisme itu pemahaman, kan isme itu ya, sebuah paham. Penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Jadi tidak hanya memahami, tidak hanya menghargai, tetapi juga ada keinginan, ada keingintahuan, ada keinginan untuk belajar tentang budaya etnis orang lain. Jadi kalau kita orang Sunda misalkan ingin belajar tentang budaya Jawa, itu juga adalah bentuk tindakan konkret daripada paham multikulturalisme. Kemudian kemudian menurut beberapa tokoh ada Suparlan, kemudian Fay, kemudian Suparlan ini merangkum Pei, Jari, dan Watson begitu. Multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Secara kebudayaan ini ya. Jadi ideologi ya kalau di sini menurut Suparlan itu mengagungkan perbedaan dan kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Sementara untuk ada bukunya Pak Dodi Estruna, ini dosen saya waktu di UIN Bandung. Beliau mendefinisikan multikulturalisme adalah pemahaman dan sikap atas realitas masyarakat yang memiliki kultur yang beragam, yang menuntut adanya pengakuan, pemahaman, saling pengertian, dan toleransi terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam setiap kebudayaan. Jadi ketika kita melihat ada nilai-nilai perbedaan di dalam kultur lain selain kultur kita, maka kita tidak boleh menghinanya, menganggap rendah, tetapi tetap harus toleransi dan mengakui perbedaan tersebut sebagai menjunjung tinggi perbedaan tersebut sebagai khazanah kekayaan kultur yang ada di dunia begitu, sehingga tidak terjadi konflik akibat dari saling mengejek atau menganggap rendah budaya orang lain atau kultur lain. Nah, kemudian seringkali kita dengar juga ada pluralisme, ada multikulturalisme. Kita lihat kalau pluralisme itu adalah sebuah konsep yang menunjuk pada pengakuan, penerimaan, dan sikap terhadap pluralitas bisa menjadi ciri masyarakat majemuk ya, hampir sama dengan multikulturalisme, tetapi nanti kita lihat ada perbedaannya. Dalam kajian sosiologi antropologi, studi agama, istilah pluralisme itu lebih dulu dikenal daripada multikulturalisme. Jadi pluralism bahasa Inggrisnya itu lebih dulu dikenal daripada multiculturalism begitu.
Konsep pluralisme agama misalkan dikenal bersama dengan konsep toleransi. Tapi kemudian kalau di Indonesia pluralisme itu menjadi menyempit menjadi pluralisme agama begitu ya. Ya, itu isunya dalam pluralisme agama adalah isu toleransi, kerukunan, hubungan antar umat beragama. Istilah pluralisme mencakup segala aspek keragaman ya. Jadi lebih umum lah pluralisme itu mungkin ya, sosial, politik, kebudayaan, dan ia bersifat netral dalam arti tidak ada penilaian bahwa ya ini buruk ya. Tadi kan tidak boleh ya, tidak ada penilaian judgment, value judgment begitu. Ini baik, budaya ini baik, ini buruk tidak. Atau ini salah, benar salah. Itu bukan ranahnya pluralisme, tapi ada ranah lain yang menentukan baik buruk atau benar salah itu ya. Dalam penerapannya istilah pluralisme ini sering menunjuk pada keragaman agama, biasanya lebih menyempit saya bilang tadi ya di Indonesia mah. Keragaman kebudayaan, lalu muncul pluralisme agama dan pluralisme kebudayaan meskipun istilahnya cukup pluralisme. Jadi kalau kita dengar ada pluralisme biasanya maksudnya adalah pluralisme agama. Kemudian terjadi pergeseran dari definisi pluralisme yang tadinya netral, tadi kan netral ya, tidak ada value judgment ini baik buruk, ini benar salah, tetapi terjadi pergeseran menjadi value judgment seperti mohon maaf ada definisi misalkan ada definisi-definisi yang dibangun oleh MUI kemudian oleh organisasi-organisasi lain gitu. Ketika mendefinisikan sebuah sebuah terma atau sebuah istilah, misalkan pluralisme itu ada definisi yang dibangun adalah yang menganggap sama semua agama begitu, menganggap sama semua agama itu adalah pluralisme begitu. Itu salah satu definisi yang sehingga akibat dari pendefinisian tersebut menjadi kontroversial dan menjadi akibatnya adalah memojokkan salah satu golongan begitu ya. Kemudian istilah multikulturalisme ini seperti halnya istilah pluralisme memiliki makna yang beragam ya. Nah itu dari segi definisi lah, jadi maknanya beragam. Di Indonesia biasanya yang dimaksud pluralisme tadi saya sudah jelaskan adalah pluralisme agama. Nah, sedangkan konsep multikulturalisme ini tidak hanya menegaskan pengakuan atas keberagaman, tetapi menekankan atas penghargaan atas keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan ya. Jadi tidak hanya pengakuan tetapi juga penghargaan ya dalam kesederajatan. Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dalam kesederajatan. Jadi tidak ada merasa bahwa kultur kita lebih tinggi daripada kultur orang lain begitu. Multikulturalisme menyangkut domain lain seperti politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesetaraan, kesamaan kesempatan kerja, berusaha, berprestasi, HAM, hak budaya golongan minoritas, prinsip etika dan moral dan lain-lain yang relevan. Jadi cakupannya multikulturalisme ini lebih luas begitu kalau sekarang ini ya. Dalam konsep pluralisme penekanan terhadap kesetaraan, keadilan, kesamaan hak, posisi kelompok benar, hak kelompok difabel belum begitu tegas dijelaskan. Jadi kalau di multikulturalisme itu sudah jelas ya. Jadi ada kaum difabel yang harus diadvokasi haknya gitu ya, yang misalkan sekarang ada kampus ramah difabel. Apa contohnya? Adalah yang ada jalan untuk kursi roda, kemudian ada WC yang khusus untuk difabel. Itu adalah salah satu contoh kampus ramah difabel, di mana itu adalah pengembangan daripada wacana multikulturalisme begitu. Meskipun demikian dalam konteks Indonesia istilah pluralisme sebenarnya memiliki substansi yang sama ya dengan multikulturalisme, yaitu menyangkut pengakuan, kesetaraan, keadilan, toleransi, perlakuan yang sama, hanya saja belum dirumuskan dengan tegas. Nah, kemudian apa kaitannya dengan pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural itu sistem pendidikan yang memperhatikan dan menghargai keragaman kultural, serta menjadikan semua keragaman kultural yang ada dalam lingkungan pendidikan sebagai aset dan potensi yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Jadi di dunia pendidikan itu ada multikulturnya, ada keragaman budaya, misalkan keragaman kemampuan,
keragaman kelas sosial, keragaman etnis mungkin, keragaman agama mungkin saja. Nah, itu keragaman itu tidak dijadikan untuk mendiskriminasi, tetapi untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan itu secara umum ya. Sejarah pluralisme dan multikulturalisme adalah sejarah muncul pada masa pencerahan Eropa, Enlightenment ya, abad ke-18 Masehi. Jadi muncul gerakan anti gereja dulu itu ya, anti gereja. Kan dulu sebelum pencerahan itu gereja sangat mendominasi ya, agama sangat mendominasi. Tapi kemudian muncul gerakan rasionalisme yang ya menjadikan akal sebagai alatnya untuk berpikir, lalu lahir paham liberalisme. Nah, dari paham liberalisme inilah ya membawa agenda persamaan, kebebasan, toleransi dan keragaman, pluralisme ini. Jadi dulunya adalah gerakan yang ya bukan melawan ya melawan dominasi gereja. Pluralisme merupakan produk pemikiran sosial politik sebagai reaksi terhadap dominasi gereja Katolik saat itu ya. Saat itu sejarahnya ya, karena ya gereja Katolik dulu yang berpengaruh sebelum Enlightenment itu. Dilihat dari latar historisnya, pluralisme sangat kental nuansa politisnya. Sejarahnya itu ya kental lah. Kan gereja apis-apis negara. Pluralisme politik pun demikian yang terjadi sekarang. Nah, ini perbandingan pluralisme dengan yang identik dengan agama biasanya dan multikulturalisme. Jadi dari sini saja sudah bisa lihat pluralisme ini ada pluralisme politik, misalkan perbedaan partai politik, budaya, bahasa, agama. Tapi kalau multikulturalisme sudah etnis, gender, keragaman orientasi seksual, keragaman status sosial, perbedaan kemampuan dan perbedaan umur. Saya kira dalam pembelajaran itu juga masuk dalam multikulturalisme. Jadi akibat misalkan perbedaan umur, kita tidak boleh mendiskriminasi. Multikulturalisme itu kalau kita merunut atau merujuk teorinya Kuncharaningrat tentang 7 unsur kebudayaan, ya ini ada keragaman bahasa, keragaman sistem pengetahuan pada sebuah suku bangsa ya, keragaman organisasi sosial, keragaman sistem peralatan hidup atau teknologi, kemudian keragaman sistem mata pencaharian, keragaman sistem religi, nah ini agama masuk di sini, kemudian keragaman kesenian. Ini kalau kita keragaman apa sih kalau kita merujuk teorinya Kuncharaningrat ya ini. Adakah batas toleransi dalam konsep kesetaraan budaya? Kesetaraan tidak berarti keseragaman ya. Jadi kita setara berarti harus seragam, tidak ya. Kesetaraan itu memiliki batas-batas yang jelas. Dibangun oleh tradisi, kepentingan, keyakinan atau agama masing-masing komunitas. Jadi kita misalkan umat Islam dengan non-muslim itu ada batas-batas yang jelas yang dibangun ya. Misalkan mana yang boleh kita bisa berkolaborasi gitulah, mana yang tidak boleh. Batas-batas tersebut penting untuk mempertahankan eksistensi kelompok. Kalau tidak ada batas-batas itu jadi bias, kita blended begitu ya, bergaul dengan komunitas di luar kita dengan bebas tanpa ada batas-batas, sehingga tidak bisa mempertahankan eksistensi kelompok nanti. Tapi batas-batas tersebut tidak kaku ya, sesekali bisa saling menembus tanpa kehilangan identitas unik masing-masing. Jadi dalam beberapa hal kita bisa kolaborasi lah. Misalkan dalam isu-isu sosial, misalkan ada bantuan sosial, kita lintas agama bisa menyatu begitu. Membangun batas-batas kultural termasuk batas-batas agama itu bukanlah sebuah kesalahan. Jadi pasti ada lah, misalkan kita kenal dengan istilah ada teologi gitu. Dalam urusan teologi saya kira tidak ada kompromi, tidak ada saling menembus ya. Itu sudah masuk batas-batas kultural, batas-batas yang tidak boleh ditembus. Tapi dalam kaitan dengan sosial itu bisa kita saling menembus atau saling menembus tanpa kehilangan identitas. Ketika batas-batas kultural diciptakan, dipelihara, maka tercipta pula batas-batas toleransi nanti. Ketika ada batas-batas, maka kalau ditanyakan ada nggak batas-batas, itu batas-batas yang diciptakan ya antar budaya untuk menjaga eksistensi. Batas-batas toleransi perlu dibangun secara fleksibel dalam rentang yang tidak merusak keyakinan eksistensi. Jadi batas-batas toleransi ini tidak dibangun untuk tidak merusak keyakinan. Jadi kalau dalam konteks Islam itu lakum dinukum waliyadin, dalam konteks teologi itu
Akum dinukum waliyadin gitu ya. Tidak bisa berkompromi. Ada batas-batas yang harus dijaga dan ada juga yang tadi sudah ditembus ya. Ingat kita kenal dengan ada dua konsep kan, ada eksklusif tertutup, dengan komunitas lain ada juga inklusif. Kita ini eksklusif secara teologis, inklusif secara sosial. Secara kalau teologi itu eksklusif, harus tertutup. Batas-batas itu tadi, batas-batas toleransi, batas-batas kultural. Nah, Biku Pare memang tidak mudah katanya membangun kesetaraan yang jujur, adil, dan terbuka. Misalkan Inggris dan Prancis menciptakan batas kesetaraan berdasarkan agama. Tetapi agama non-Kristen didiskriminasi dalam beberapa hal. Misalnya gereja Anglikan di Inggris memiliki posisi istimewa dibanding gereja lainnya. Kemudian ada undang-undang larangan menghina agama Kristen itu di Inggris ya. Sementara dulu waktu ada kasusnya Salman Rushdie yang mengarang buku Satanic Verses, atau yang belum tahu ini ayat-ayat setan, yang intinya di sana dia menghina Islam, menghina Kangjeng Nabi begitu, tetapi tidak dihukum, malah dilindungi di Inggris itu. Nah, ini juga menjadi praktek-praktek multikulturalisme yang tidak sesuai dengan tujuan awal begitu. Dan di Perancis perempuan berjilbab masih diperlakukan secara diskriminatif. Dulu kita mendengar ada isu tentang pelarangan jilbab atau hijab di sekolah Islam atau di sekolah umum begitu, di Perancis. Nah, tujuannya apa? Multikulturalisme tujuannya untuk menanamkan sikap simpatik, respect ya, apresiatif dan empatik terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Intinya itulah, untuk membangun toleransi, untuk membangun kerukunan supaya tidak terjadi konflik lah ya, multikulturalisme ini. Sejarah studi kalau di Amerika itu awalnya adalah studi kelompok etnis tertindas. Jadi sebenarnya isu multikulturalisme adalah isu atau perjuangan orang-orang kelompok etnik tertindas awalnya, yaitu di sana adalah ada kulit hitam gitu ya, Afro-American yang mendapat perlakuan tidak adil atau tertindas sebagai budak dan lain-lain. Tidak bisa masuk sekolah awal-awalnya itu kan, karena dia dianggapnya budak saja. Nah, kemudian karena ada penindasan tersebut, lahirlah gerakan multikulturalisme dan gerakan reformasi pendidikan yang memperjuangkan hak-hak sipil kulit hitam dan kaum imigran pada dasawarsa tahun 60-an atau 70-an. Itu perjuangannya dari sana awalnya, di mana untuk berjuang untuk kesetaraan di bidang pendidikan, sehingga muncul isu multikulturalisme atau yang kesininya menjadi multicultural education atau pendidikan multikultural begitu. Gerakan ini mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga pendidikan pada semua tingkatan, dari SD, dari elementary school sampai higher education begitu, perguruan tinggi, di mana tidak mendiskriminasi ras tertentu, etnis tertentu, atau ada difabel tuh, kecacatan tertentu, atau jenis kelamin tertentu, atau kelas sosial tertentu. Semuanya harus menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan. Itu adalah tujuan utamanya digulirkannya gerakan pendidikan multikultural atau multikulturalisme di bidang pendidikan. Nah, studi etnik ini kita bisa lihat misalkan ada fase-fasenya. Fase pertama itu meramu teori ya dalam bentuk studi etnik. Studi etnik itu berarti studi etnik tertentu. Kemudian muncul fase kedua, karena tidak cukup hanya satu etnik, tapi harus banyak etnik supaya lebih banyak pengetahuannya, multi etnik ya, meningkatkan. Pelakunya ini adalah pendidik atau ahli sejarah, kemudian kalau ini pelaku pendidik ya. Yang kedua, yang ketiga ini muncul tuntutan dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya ada perempuan, orang cacat juga, mereka juga diakomodasi. Jadi tidak hanya etnik-etnik tertentu, tetapi muncul juga dari kaum perempuan, dari orang-orang yang difabel, mohon maaf ya. Dan fase keempat ini pengembangan teori-teori riset dan kegiatan lainnya yang melibatkan variabel yang berkaitan dengan ras, kelas, dan gender begitu. Nah, ini salah beberapa tokohnya ya, James Abeng, kemudian Sonia Nyeton yang terkenal lah, ini yang di Amerika ya, ada Carl Grant, Christine Slater, Geneva Gay ya. Mereka mempelopori mendirikan lembaga pendidikan berwawasan multikultural. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang 4 teori melting pot assimilation, teori salad bowl itu semangkuk salad ya.
Kalau melting itu meleleh ya. Pot assimilation itu, melting pot assimilation itu kayak teori seperti teori pecel. Pecel itu kan ada bahan-bahan banyak kemudian diulek, nah maka hilang tuh bahan-bahan yang kecil-kecil itu berubah menjadi sesuatu yang dinamakan pecel, itu melting. Jadi banyak unsur kebudayaan tapi diaduk, melting pot. Jadi melting menyatu menjadi sebuah identitas baru, yaitu salad bowl itu menyatukan. Tetapi nah kalau salad itu kan terlihat, tapi tetap identitas masing-masing, ada saladnya, ada wortelnya, apanya itu kelihatan gitu. Tidak seperti melting pot yang menghancurkan ya, menghancurkan budaya-budaya, unsur-unsur kecil, kultur-kultur kecil dirubah menjadi budaya identitas baru atau nama baru. Dan teori mozaik yang Pak Rudi Suparlan itu, di mana mozaik itu adalah kumpulan, kalau gambarnya itu kan seperti keramik begitu ya, ada keramik membuat sebuah keramik itu membuat sebuah gambar yang indah. Misalkan ada gambar love gitu, cinta begitu, tapi keramik. Nah itulah gambaran multikulturalisme itu. Jadi semuanya berperan dan semuanya dalam rangka membuat sesuatu yang indah. Jadi tidak menonjolkan diri masing-masing, tapi semuanya berperan dalam rangka membuat sesuatu yang indah. Itu teori mozaiknya Pak Rudi Suparlan. Kemudian itu teori multikulturalisme. Saya kira segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.